Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nida Jarujana. Jadi karena aku sudah lama banget aku baru sih upload video, tapi ini adalah video yang paling banyak di request oleh kalian di DM Instagram ataupun di komen-komen YouTube. Itu bagaimana perkembangan gigi aku sekarang. Oke. Aku akan jelasin videonya, tapi sebelum aku jelasin jangan lupa kalian like dulu videonya dan kalian subscribe channel aku supaya aku semakin semangat buat bikin video. Oke, daripada aku berpanjang lebar, kita langsung ke penjelasannya. Jadi aku mau ceritain dulu, aku itu pasang behel itu udah sekitar 1,5 tahun. Aku pasang behel itu sekitar tanggal 25 Maret tahun 2019. Dan aku pasang behelnya itu jenis metal, tapi aku lupa yang lebih spesifiknya itu apa. Kalian mungkin bisa tonton di video pertama aku, makanya kalian jangan lupa cek ke YouTube aku, subscribe dan cek di video aku yang pertama itu aku ngebahas jenis-jenis behel. Di situ kalian bisa lihat. Jadi aku cabut gigi itu pertama kali itu pada bulan Oktober, tanggal 7 Oktober tahun 2019. Itu aku cabut di bagian kirinya, bagian atas dan bawah. Lanjut ke bulan depan itu 11 November, bagian kanannya atas dan bawah. Kenapa sih nggak langsung atas bawah? Itu udah aku jelasin juga di video kedua aku, makanya kalian nonton. Oke, yang belum nonton kalian harus wajib nonton. Dan gigi yang dicabut itu adalah gigi geram kecil. Gigi geram kecil itu adalah gigi yang ada di belakang taring. Terus banyak juga yang nanya, sakit gak sih kak dicabut giginya 4? Gimana ya, pertanyaan ini tuh kayak aku nanya gitu, kak sakit gak sih ditonjok orang, atau kak sakit gak sih ditampar orang? Ya sakit, namanya cabutnya sakit namanya itu. Tapi ya teknologi zaman sekarang kan udah keren ya, nggak sesakit itu kok, dibius, tenang aja. Emang agak kerasa ya, tergantung masing-masing orang lah. Aku nggak bisa nilai gitu nanti bakal jadi pusing, enggak, beda-beda. Setiap orang tuh pasti bakal beda-beda reaksinya, nanti apa aja yang dialaminya, efek sampingnya itu pasti beda-beda. Bahkan ada yang biasa aja juga ada, tetap aja. Tapi kalau untuk aku sendiri, untuk aku pribadi sendiri itu emang agak sedikit sakit, nyut-nyutan, ngilu, tapi seminggu kemudian juga udah mulai biasa lagi kok. Oh iya, aku juga mau ceritain juga, kayak aku ngerasa, nggak tahu perasaan aku atau enggak, tapi aku ngerasa kayaknya behel itu bikin pipinya agak sedikit tirus. Aku ngerasanya kayak gitu, soalnya awalnya tuh aku nggak kayak gini. Kalian mungkin bisa nggak sih, bisa sadar nggak sih dari video-video pertama dan kedua aku, mungkin kalian bisa lihat pipi aku tuh kayaknya lebih kecil gitu sekarang. Mungkin karena rahangnya agak ditarik ke dalam kali ya, jadi kayak lebih memperkecil gitu. Nanti mungkin aku kasih foto di thumbnail atau di mana, atau di sini gitu, aku kasih lihat. Kayak emang pipi aku tuh kayak agak lebih mengecil, soalnya tadinya emang pipi aku lebar, padahal berat badan aku itu lagi naik gitu. Tadinya sekitar 47 48, sekarang berat badan aku 51, dan harusnya kan pipinya melebar, tapi ini enggak gitu, jadi segini. Jadi kayaknya emang behel tuh bisa jadi bikin tirus pipi deh kayaknya. Kak udah 10 bulan dari cabut gigi, kok giginya masih tonggos aja sih kak? Terus kok jaraknya juga masih banyak sih kak, nggak ditarik-tarik, lama banget Kan banyak yang nanya kayak gitu, kenapa kayak gitu. Nih aku jelasin ya, emang 10 bulan itu lama, tapi kalian tahu kan aku pernah nggak kontrol 3 bulan. Ini semua karena COVID-19. Kalian tahu, karena COVID aku nggak kontrol 3 bulan, jadi bener-bener apa ya, ada yang copot juga. Jadi kalau misalnya ada bracket kalian yang copot, jadi harusnya dia narik ke belakang, dia malah balik lagi ke depan. Jadi dokternya itu dari awalnya kawatnya ditaikin jadi ke lebih yang besar buat nariknya lebih kuat, tapi karena ada yang copot jadi dia harus balik lagi ke kawat satu gitu kan. Jadi itu akan membuat proses mundur giginya itu lama. Jadi setiap orang tuh sebenarnya beda-beda, tergantung kalian menjaga makan sih sebenarnya, lebih ke makan. Karena aku sendiri nggak bisa ngejaga makanan, bukan ngejaga makanan, kayak aku nggak bisa tahan kalau nggak makan yang keras-keras kayak es batu. Aku nggak bisa, sebenarnya nggak boleh kayak gitu, apalagi itu akan ngerusak email gigi kalian ya, dan akan bracketnya tuh akan mudah copot. Harus hati-hati banget, makanya jangan ikutin aku.
karena bakalan lebih lama. Tapi kalau kalian patuh makan yang lembut-lembut, makan sayur, terus nggak makan yang lengket-lengket yang banyak coklat-coklat atau gimana, insya Allah gigi kalian akan cepat mundur ya. Jadi setiap orang tuh pasti bakal beda-beda reaksinya dan bakal ada yang lebih cepat atau lebih lama gitu. Dan kenapa sih aku sekarang juga masih belum ditarik gitu loh ke belakang? Kan harusnya aku yang gigi 4 ini ditarik ke belakang rame-rame kan, rame-rame bareng-bareng. Kenapa sih aku belum juga ditarik? Jadi kata dokternya itu adalah, jadi kan aku gigit kayak gini ya, kalian bisa lihat nih, gigitan aku tuh kayak gini tuh, kayak gini. Jadi gigi atas, gigi bawah kayak gini gigitan aku, jadi deket. Kalau aku gigit yang kayak gini, aku bisa tarik duluan, gigi atasnya tuh bisa ditarik duluan. Tapi karena aku gigitnya kayak gini, aku nggak bisa nih gigi atasnya ditarik duluan. Soalnya nanti dia bertabrakan gitu loh, malah jadi berantakan. Dan kenapa aku gigi atas dulu yang ditarik duluan? Karena yang udah rapi itu adalah gigi atas. Jadi gigi taring aku yang ini sama ini tuh udah nggak ada gapnya gitu loh. Makanya yang ini udah pada nggak dipasangin karet-karet lagi kayak di bawah sini kan tuh. Ini tuh udah nggak ada karena mereka tuh udah nggak ada gapnya. Yang ini tuh ada gapnya, jadi nggak bisa kalau misalnya ditarik yang ini masih renggang tuh nggak bisa. Jadi harus nyatu dulu baru nanti narik 4 bareng-bareng gitu. Dan kayaknya sih kalau itu aku nggak tahu ya rasanya sakit atau gimana ya, pasti sakit mah sakit. Aku nggak tahu sih kayak gimana, makanya nanti aku akan update lagi bulan depan aku bakal ditarik apa enggak. Nanti aku bakal bikinin lagi videonya insya Allah perkembangannya sampai jadi aku masih nunggu ini. Dan alhamdulillah kemarin aku habis kontrol hari Sabtu kemarin, aku kontrol gigi. Dan sekarang tuh hari Minggu ya, aku yang ini kan tadinya ada jaraknya sedikit banget, emang udah rapet, sehari aja udah rapet. Emang nyut-nyutan banget sih ini sakit. Minggu sampai 2 minggu itu emang bakal nyut-nyutan banget. Nanti ke 3 minggu itu bakal biasa aja karena karetnya tuh udah nggak elastis lagi. Makanya aku minta kalau misal kalian yang di behel itu harus sering kontrol supaya si karetnya itu tetap kuat gitu loh. Kalau udah elastis kan udah melebar ya gigi kalian bakal maju lagi, percuma kan jadinya. Karena corona kemarin aja sih yang bikin lama tuh, 3 bulan aku nggak kontrol sama sekali kan, ada yang bikin copot juga. Terus kenapa sih sekarang kok berani gitu ya buat kontrol gigi? Karena aku percaya sama klinik aku. Jadi kalian tuh kalau misalnya selama corona kayak gini apalagi ya, kalian tuh harus bener-bener cari dokter gigi, klinik gigi yang terpercaya, benar-benar yang menangani kasus COVID dengan serius, nggak yang abal-abal. Pokoknya aku saranin juga jangan ke tukang gigi, jangan ke ahli gigi, jangan. Oke, kalian harus pastiin tuh si klinik kalian. Kayak kalau di aku ya, di tempat aku itu harus wajib bawa gosok gigi sendiri. Itu buat apa nanti aku jelasin. Terus sama harus wajib pakai masker. Nanti pasti sampainya di sana aku langsung cek suhu tubuh sama yang nganternya juga cek suhu tubuh juga. Terus isi formulir kira-kira berapa suhu tubuh, kita pernah demam apa enggak, terus kita pernah sakit apa aja, pernah berhubungan dengan pasien COVID apa enggak. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang corona itu semua ada di formulir itu. Nanti kita isi, terus tanda tangan, jam, tanggal, hari. Terus setelah itu seperti biasa pakai hand sanitizer, terus suruh tunggu di ruang tunggu gitu ya. Nanti aku kasih lihat sedikit cuplikan keadaan di klinik aku selama corona. Terus pada gitu pas saat kontrolnya juga dokternya sama asistennya itu rapih, pakai APD lengkap dari bajunya sampai ke face shield, masker, sarung tangan, dan alat-alatnya udah pasti steril, udah pasti. Dan kenapa tadi aku disuruh bawa gosok gigi? Karena selama corona itu tidak ada yang namanya disikat giginya itu loh, yang pakai alat yang kayak sikat kecil itu. Kalau misalnya kita setiap kontrol itu kan nanti bakal ada tuh kayak sikat kecil buat ngebersihin si bracket-bracket ini untuk meminimalisir aerosol atau cipratan yang dihasilkan oleh si silpanya itu. Nggak tahu aku juga apa, pokoknya namanya kayaknya silpa, aku dijelasinnya. Terus
supaya nggak nyiprat kemana-mana gitu. Intinya mah kayak kita bersihin aja kan harus ditutup gitu, jadi supaya nggak ada penyebaran gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan banget. Dan sebelum aku pertama kali dibuka mulut aku diobrak-abrik oleh dokternya, itu aku kayak minum antiseptik gitu, kayak model betadine gitu, warnanya merah, nanti kumur-kumur, jadi supaya mulut aku steril gitu. Nah, jadi ini adalah ruang tunggunya, ada di lantai 1, itu di depan ruang administrasi. Terus ada juga ruang dokter 3, terus di lantai atas keduanya juga ada juga ruang dokter 3, dan ini juga keadaan ruang tunggunya. Lanjut ke bawah, itu ada kamar mandi sama musola juga, sama aku mau nunjukin tempat spot buat foto gitu, gemas banget. Jadi kalau kalian mau nunggu sambil foto-foto bisa di sini. Oke, kayaknya segitu dulu deh yang mau aku ceritain. Aku bingung mau cerita apa lagi, guys. Kayaknya perkembangan aku baru sampai situ aja. Tapi nanti aku bakal mungkin aku bakal bikin video tentang tips-tips cara memilih warna karet behel, atau tips-tips cara memilih bracket sesuai dengan kebutuhan gigi kalian. Mungkin aku akan bikin video-video itu. Makanya kalian jangan lupa subscribe dulu channel aku dan like video ini supaya aku bikin videonya semakin semangat. Promo terus ya, maaf ya. Oke, ya udah segitu aja. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Udah, see you soon on my next video. Bye.